Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjutkan saja ceritanya. Bab 981, Tunjuk satu, dan satu akan mati, wanita dengan rok polos. Dia masih mengenakan rok polos seperti biasanya, terlihat sangat anggun. Ketika dia muncul, alis Dewa Tiang Xuan dan Dewa Tianyun di langit berbintang tiba-tiba mengerutkan kening. Perlahan-lahan ekspresi kedua dewi itu menjadi serius. Di sisi Qiu Bai, semua pria kuat memandang wanita dengan rok polos di samping Ye Guan dengan rasa ingin tahu. Ekspresi beberapa orang juga menjadi khusyuk. Gui Wu melirik wanita dengan rok polos dan merasa sedikit tidak nyaman, jadi dia melihat jubah kausal di tubuhnya. Jubah sebab dan akibat menghindari sebab dan akibat. Berlindunglah pada konsentrasi besar hatimu. Lady of the Year menatap wanita dengan rok polos dengan ekspresi serius, karena untuk pertama kalinya dia merasakan perasaan tidak enak jauh di lubuk hatinya. Pertama, ekspresi master pembunuh dan leluhur Lihen berangsur-angsur menjadi serius saat ini, dan wanita dengan rok polos di depannya tampak seperti ada sesuatu yang istimewa pada dirinya. Ye Guan memandang wanita dengan rok polos, lalu menunjuk pria kulit putih di kejauhan. Bibi, dia ingin bertemu denganmu. Meski aku tidak tahu apa tujuannya, yang pasti ada konspirasi. Qiu Bai, wanita dengan rok polos memandang ke arah Qiu Bai, yang tersenyum dan berkata, Tuan Ye, apakah kamu masih memiliki kakek dan ayahmu? Mengapa kamu tidak memanggil mereka bersama? Ye Guan berkata dengan tenang, bibiku tidak terkalahkan di dunia, satu orang sudah cukup. Wanita dengan rok polos melirik ke arah Ye Guan dan berkata, ayo main game, apakah kamu ingin bermain? Jelas, dia menyetujui sanjungan Ye Guan. Ye Guan mengangguk dengan cepat, saya kira begitu. Wanita dengan rok polos memandang ke arah Qiu Bai dan yang lainnya, dan berkata dengan tenang, tunjuk ke satu, dan yang satu akan mati. Xiao Ta, ya, saat ini, si pembunuh adalah orang pertama yang keluar. Dia tersenyum dan berkata, saya ingin mencoba. Ye Guan menunjuk langsung ke arahnya, tanpa omong kosong. Tertawa, sebelum si pembunuh selesai berbicara, sebilah pedang menusuk tepat di antara alisnya. Pembunuhnya membeku di tempatnya, wajahnya penuh kebingungan. Orang-orang kuat lainnya semuanya terkejut saat ini, dengan rasa tidak percaya di wajah mereka. Bunuh seketika dengan satu pedang, di atas langit berbintang, ekspresi Dewa Tiang Xuan dan Dewa Tianyun seketika menjadi lebih khusyuk dari sebelumnya. Qiu Bai menatap wanita dengan rok polos, dengan senyuman masih di wajahnya. Pada saat ini, wanita dan orang lain di sampingnya menunjukkan ekspresi ngeri. Ye Guan tiba-tiba menunjuk ke arah leluhur Lihen. Leluhur Lihen terkejut, dia melambaikan tangan kanannya dan dalam sekejap, sebuah gambar muncul. Gambaran panjang tentang perpisahan dan kebencian. Ini adalah harta karun Lihentian. Ada sebuah gua di peta, karena berisi aturan jalan besar dari alam semesta lain. Setelah melihat kekuatan menakutkan dari wanita dengan rok polos, dia dengan tegas memilih untuk menggunakan diagram panjang Lihen dan menggunakan seluruh kekuatannya, karena dia tahu bahwa dia mungkin hanya memiliki satu kesempatan untuk mengambil tindakan melawan pria kuat tak tertandingi di depannya. Entah pihak lain yang mati atau Anda yang mati. Namun, begitu diagram panjang Lihen dikerahkan, diagram itu terkoyak oleh cahaya pedang. Lalu, saat dia hendak mengambil tindakan, dia tiba-tiba merasakan cairan mengalir dari alisnya. Itu darah, ada pedang tertancap di antara alisnya. Pembunuhan instan, mata leluhur Lihen terbuka lebar, sebesar telur sapi. Bagaimana mungkin, pada saat ini, wanita di kejauhan tiba-tiba melompat, bukan untuk melawan,
melainkan langsung berubah menjadi sungai waktu yang panjang dan menghilang di ujung langit berbintang. Melarikan diri, setelah melihat kekuatan mengerikan dari wanita dengan rok polos, dia tahu bahwa wanita ini bukan tandingannya. Jika kamu tidak melarikan diri saat ini, kamu hanya akan mati. Dia memiliki kendali atas waktu dan tahun, jadi dia sangat cepat. Hanya dalam sekejap, dia telah melarikan diri ke jutaan bintang. Namun, saat berikutnya, waktu dan ruang di depannya tiba-tiba menjadi kabur, dan dalam sekejap, dia kembali ke posisi semula. Wanita muda itu merasa ngeri. Dia menatap wanita dengan rok polos dengan wajah tidak percaya. Bagaimana bisa? Kali ini, Ye Guan mengarahkan jarinya ke arahnya. Tertawa, gadis itu langsung tertancap di tempatnya dengan pedang. Tidak ada cara untuk melawan, di sekelilingnya, kekuatan waktu dan tahun yang sangat kuat terpancar. Tetapi pada saat ini, tidak satu pun dari kekuatan waktu dan waktu itu yang dapat mendekatinya. Pembunuhan instan, pada saat ini, tubuh tak terkalahkan dan jiwa abadinya tampaknya telah kehilangan pengaruhnya. Dia seperti semut yang menghadap dewa, putus asa. Yang ada hanyalah keputusasaan yang mendalam. Dan segera, dalam keputusasaan, dia menghilang sedikit demi sedikit. Pada saat ini, tangan Ye Guan tiba-tiba menunjuk ke arah Guiwu di kejauhan. Guiwu sudah siap secara mental. Dia melihat tangannya terkatup tiba-tiba. Dalam sekejap, cahaya Buddha mencapai jutaan kaki. Cahaya Buddha setinggi jutaan kaki tiba-tiba pecah. Dan kemudian, sebuah pedang menghantam di depannya. Guiwu terkejut dan dengan cepat mengaktifkan jubah kausal di tubuhnya. Dan kekuatan misterius agama Buddha yang tak terhitung jumlahnya menyelimuti dirinya. Jubah sebab dan akibat ini dibuat oleh seorang Buddha super agung di alam semesta Buddha. Jubah ini berisi ajaran Buddha yang sangat indah dan bebas dari segala sebab dan akibat di dunia. Namun, dengan datangnya cahaya pedang, Dharma Buddha misterius yang tak terhitung jumlahnya langsung runtuh. Tertawa, Guiwu langsung terpaku di tempatnya dan tidak bisa bergerak. Dibunuh langsung, Guiwu membuka mulutnya dan melebarkan matanya. Bukankah kita berjanji untuk menghindari sebab dan akibat? Mengapa kamu malah berbohong kepada biksu itu? Kata-katanya jatuh, dan dia benar-benar kehabisan napas. Mata Ye Guan tertuju pada Xingdao, yang berdiri di sana, diam. Dia tidak memilih untuk melarikan diri karena dia tahu betul bahwa dia tidak dapat melarikan diri sama sekali. Dia tahu sejak awal bahwa wanita dengan rok polos itu sangat kuat, tapi dia tidak tahu seberapa kuat dia, dan tentu saja, dia juga tidak mengetahuinya sekarang. Xingdao menoleh dan melirik ke arah Qiu Bai. Saat ini, dia sudah memahami maksud orang di depannya. Tentu saja, tidak banyak yang bisa dikatakan tentang kesediaan untuk mengakui kekalahan. Dao yang ada memandang wanita dengan rok polos. Dia membuka telapak tangannya, dan dalam sekejap, kekuatan ribuan Dao antara langit dan bumi berkumpul. Pesanan yang ada, saat ini, Ye Guan menunjuk ke arahnya. Tertawa, dalam sekejap, sebuah pedang langsung menancapkannya di tempatnya. Sepersekian detik, apa yang disebut tatanan dan aturan jalan yang ada seperti semut di depan pedang ini. Xian Dadao memandang wanita dengan rok polos di kejauhan. Matanya sedikit bingung, tapi dia tidak terkejut ketika dia melihat wanita Sui Sui dan yang lainnya terbunuh seketika. Dia sudah tahu akhir hidupnya. Namun, pada saat dia akan dimusnahkan sepenuhnya, dia membuka telapak tangannya dan kekuatan misterius menghilang dengan tenang. Beritahu tuannya, keluarga yang tidak terkalahkan. Namun, kekuatan itu menghilang tanpa jejak sebelum menyebar. Xian Dada memandang wanita dengan rok polos di kejauhan dengan tidak percaya. Dia membuka mulutnya dan ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia tidak lagi memiliki kesempatan.
benar-benar terhapus. Saat ini, hanya Qiu Baiyi yang tersisa di lapangan. Ye Guan memandang Qiu Baiyi, tapi Qiu Baiyi tiba-tiba tertawa, luar biasa, sungguh luar biasa. Saat dia mengatakan itu, dia tiba-tiba menatap Ye Guan. Jangan tunjuk aku ingin menyerang dulu. Ye Guan mengangguk. Oke, Qiu Baiyi membuka telapak tangannya, dan sebuah pedang muncul di tangannya. Pedang ini panjangnya 3 kaki dan lebarnya 2 jari. Melihat Qiu Baiyi mengeluarkan pedangnya, Ye Guan sedikit terkejut. Dia tidak menyangka bahwa orang ini sebenarnya adalah seorang kultivator pedang. Qiu Baiyi melihat pedang besi di tangannya, dengan sedikit gelombang di matanya, seolah-olah dia sedang mengingat masa lalu. Setelah beberapa saat, dia melihat wanita dengan rok polos tidak jauh dari sana, dan berkata sambil tersenyum, ketika 3 Master Aula dan lainnya terbunuh hari itu, saya selalu sangat ingin tahu tentang kekuatan Anda, jadi saya merancang untuk membiarkan peradaban Tianxing dan tujuan Tuan Ye menjadi musuh bebuyutan sebenarnya sangat sederhana. Dia ingin menggunakan peradaban Tianxing untuk memaksa Anda keluar dan menggunakannya untuk melihat kekuatan Anda yang sebenarnya kematian tanpa memanggil siapapun. Dan kemudian kedua dewa tertinggi itu menemukan konspirasiku lagi. Setelah mengatakan ini, dia menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, sayang sekali. Seperti yang dia katakan, tujuan awalnya adalah menggunakan peradaban Tianxing untuk melawan Ye Guan sampai mati, dan kemudian melihat kekuatan orang-orang di belakang Ye Guan. Tapi dia tidak pernah menyangka bahwa Ye Guan akan melakukannya. Dia sebenarnya tidak memilih untuk meminta bantuan. Tidak hanya dia tidak meminta bantuan, dia juga membuka jalan dan kekuatannya meningkat pesat. Dia tidak punya pilihan selain mencari pembantu lain. Tapi para pembantu ini bahkan tidak bisa menahan pedang di depan wanita dengan rok polos ini. Dia tidak punya pilihan selain melakukannya sendiri. Ketika semuanya sampai di sini, Ye Guan tiba-tiba mengerti sesuatu. Dia menatap Qiu Baiyi. Kamu melakukan begitu banyak tindakan hanya karena kamu ingin tahu seberapa kuat orang di belakangku. Qiu Baiyi mengangguk. Ya. Ye melirik pedang besi di tangan Qiu Baiyi, lalu berkata, saat ini, mereka belum mengizinkan bibiku menggunakan pedang kedua, jadi kamu masih belum mengetahui kekuatan sebenarnya bibiku, jadi kamu harus melakukannya sendiri sekarang. Qiu Baiyi tersenyum dan berkata, ya. Saat dia berbicara, dia tiba-tiba mengambil 1 langkah ke depan. Ledakan, hanya sesaat. Niat pedang yang menakutkan langsung memenuhi dunia. Gunakan cara jahat untuk memasuki jalur ilmu pedang. Dia adalah orang pertama di antara alam jahat yang berlatih ilmu pedang di alam jahat. Ketika dia melihat niat pedang Qiu Baiyi, ekspresi Ye Guan tiba-tiba menjadi serius. Kultivator pedang paling kuat yang dia temui baru-baru ini adalah Ye Xiuran. Dan niat pedang Ye Xiuran dibandingkan dengan niat pedang Qiu Baiyi. Apa bedanya? Tidak ada perbandingan sama sekali. Kekuatan Qiu Baiyi ini tentunya tidak kalah dengan dewa tertinggi Tianyun dan dewa tertinggi Tianxing, tetapi bahkan berada di atas mereka. Qiu Baiyi tiba-tiba berjalan perlahan menuju wanita dengan rok polos. Dia tersenyum dan berkata, di antara sekelompok orang tadi, kekuatan Dao saat ini adalah yang terkuat, tapi aku tidak menyangka Dao ketertibannya bahkan bisa memblokir pedangmu. Tidak bisa hidup. Ledakan, saat suara itu jatuh, tubuhnya tiba-tiba terbakar, dan dalam sekejap, napasnya melonjak kencang. Ye Guan mengerutkan kening. Ledakan, pada saat ini, nyala api lain tiba-tiba keluar dari tubuh Qiu Baiyi. Jiwa yang membara, pada saat jiwa dan raga terbakar, aura pikiran jahat yang menakutkan tiba-tiba memenuhi seluruh dunia. Maksud pedang jahat, pikiran jahat semua makhluk hidup menjadi jalan pedang, yang merupakan niat pedang dari jalan jahat. Pada saat ini,
Aura Qiu Baiyi melonjak dengan liar. Niat pedang yang tak terhitung jumlahnya dan petir berwarna merah darah melintas di antara langit dan bumi, dan tekanan mengerikan terus menyebar ke segala arah. Namun, tidak peduli apakah itu niat pedang atau paksaan, tidak ada cara untuk mendekati area di mana wanita dengan rok polos dan Ye Guan berada. Oleh karena itu, tempat di mana mereka berada tenang dan tidak ada perasaan sama sekali. Namun di luar, ekspresi Dewa Tiangxuan dan Dewa Tianyun menjadi serius. Mereka selalu tahu bahwa Qiu Baiyi menyembunyikan kekuatannya, tetapi mereka tidak menyangka bahwa dia begitu kuat. Tentu saja, mereka tidak menyangka bahwa Qiu Baiyi benar-benar dapat membakar jiwa dan raganya. Apakah Anda mengorbankan diri sendiri untuk melihat kekuatan sebenarnya dari wanita dengan rok polos ini? Qiu Baiyi tiba-tiba berhenti. Dia memandang wanita dengan rok polos dan tersenyum. Saya mendengar bahwa Anda tidak pernah menggunakan pedang kedua. Saya ingin membuat pengecualian hari ini. Babak 982. Tunjuk ke arah pedang kedua. Bagaimana kita bisa mengetahui kekuatan sebenarnya dari wanita dengan rok polos ini? Sederhana sekali. Biarkan dia menggunakan pedang kedua. Dia bisa membunuh siapapun hanya dengan satu pedang. Tidak ada yang tahu kekuatan sebenarnya, apalagi batas atasnya. Tapi bagaimana jika seseorang bisa membuatnya menggunakan pedang kedua? Oleh karena itu, Qiu Baiyi tidak segan-segan merekrut banyak ahli yang tiada taranya. Namun ia tetap tidak bisa membuat wanita di depannya menggunakan pedang kedua. Dia tidak punya pilihan selain melakukannya sendiri. Namun dia juga tahu bahwa dia hanya punya satu kesempatan untuk mengambil tindakan. Jadi dia dengan tegas memilih untuk membakar jiwa dan raganya. Setelah tubuh dan jiwanya mulai terbakar, auranya tiba-tiba melonjak. Saat ini, dia adalah yang terkuat dalam sejarah. Di tangannya, pedang besi mengeluarkan semburan suara pedang. Dengan semangat juang yang tinggi, seolah hendak menembus langit. Di seberangnya, wanita dengan rok polos menatapnya dengan tenang, tanpa ada gejolak di matanya. Qiu Baiyi tidak berbicara lagi, dan dia tiba-tiba menghilang. Tertawa, sinar cahaya pedang melintasi lapangan dan langsung menuju ke wanita dengan rok polos. Pedang dengan seluruh kekuatanmu, itu juga merupakan pedang terkuatnya. Saat pedang itu keluar, seluruh galaksi dan alam semesta meledak dan dimusnahkan. Pada saat yang sama, kekuatan pedang yang menakutkan menyebar dari langit dan bumi seperti guntur. Hancurkan semuanya. Melihat pemandangan ini, ekspresi Ye Guan menjadi sangat serius. Pedang Master Aula kedua jauh lebih kuat daripada pedang Ye Xiuran. Sangat kuat. Pada saat ini, wanita dengan rok polos tiba-tiba perlahan mengangkat tangan kanannya. Di tangannya ada pedang Xingdou, dan dia menikamnya. Bang! Dengan keluarnya pedang ini, pedang Qiu Baiyi terpaksa berhenti di tempatnya, tapi dia juga mundur selangkah. Melihat pemandangan ini, mata Ye Guan tiba-tiba melebar, wajahnya penuh rasa tidak percaya. Dan wanita dengan rok polos itu tiba-tiba menusuk dengan pedang lain. Bang! Qiu Baiyi langsung terlempar ribuan kaki jauhnya, dan kemudian, sebilah pedang menusuk di antara alisnya. Pedang kedua, haha, Qiu Baiyi tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Pedang kedua, pedang kedua. Saat dia berbicara, sebuah jimat tiba-tiba terbakar di telapak tangannya. Dalam sekejap, jimat yang terbakar itu berubah menjadi sinar api yang melintasi ruang dan waktu dan menghilang jauh ke langit berbintang di alam semesta. Wanita dengan rok polos itu melirik ke arah api yang menyampaikan pesan tersebut, namun tidak menghentikannya. Melihat pemandangan ini, mata Ye Guan bersinar dengan kerumitan. Sungguh, alasan mengapa Qiu Baiyi melakukan begitu banyak gerakan adalah untuk menguji kekuatan Bibi Sukun yang sebenarnya.
Sangat kejam. Di kejauhan, Qiu Baiyi masih tertawa terbahak-bahak. Satu pedang tidak bisa mengetahui kekuatan aslinya, tetapi dua pedang bisa, dan dia bahkan mundur selangkah. Ambil langkah mundur, seolah memikirkan sesuatu. Qiu Baiyi tiba-tiba terbangun. Dia mengangkat kepalanya dan menatap wanita dengan rok polos di kejauhan. Tidak bagus. Qiu Baiyi terkejut dan berkata dengan suara gemetar, kamu sengaja berpura-pura lemah. Kamu. Saat dia berbicara, dia membuka telapak tangannya, dan jimat lainnya terbakar. Tetapi pada saat ini, pedang di antara alisnya tiba-tiba bergetar hebat, dan dalam sekejap, jimat yang terbakar di tangannya padam. Wajah Qiu Baiyi menjadi abu-abu. Apakah wanita ini benar-benar mempermainkannya? Ini sudah berakhir, aliansi jahat telah selesai. Selesai sepenuhnya, Qiu Baiyi masih sedikit tidak mau. Dia tiba-tiba meraung dan ingin meledakkan dirinya untuk melihat apakah wanita ini berpura-pura lemah atau dia benar-benar tidak sekuat itu. Namun, pikiran jahat dan niat pedang di tubuhnya langsung ditekan oleh pedang di antara alisnya segera setelah meninggalkan tubuhnya. Qiu Baiyi benar-benar putus asa. Wanita ini benar-benar berpura-pura lemah. Mereka mengirimkan informasi palsu ini kembali. Dan mereka mengorbankan nyawa mereka sendiri untuk mengirimkannya kembali. Ini sudah berakhir. Wajah Qiu Baiyi berubah menjadi abu-abu. Dia berbalik dan melihat. Itu adalah arah alam semesta yang sebenarnya. Matanya menembus galaksi dan alam semesta yang tak terhitung jumlahnya. Dan akhirnya sampai ke alam kesengsaraan. Qiu Baiyi berkata dengan lembut, "Maaf, saya sia-sia. Saya tidak dapat membantu Anda." Suara itu jatuh dan dia menghilang sepenuhnya, dihapus. Dunia dikembalikan ke keadaan semula. Tentu saja ini belum berakhir. Wanita dengan rok polos perlahan mengangkat kepalanya dan melihat ke langit. Ekspresi Dewa Tiangxuan dan Dewa Tianyun tiba-tiba berubah. Pada saat ini, Yinyan dan Jing'an tiba-tiba muncul di samping Ye Guan. Yinyan melirik wanita dengan rok polos, tidak berbicara, dan hanya mendekat ke Ye Guan. Jing'an menjilat manisan Hao dan mendekat ke Ye Guan. Wanita dengan rok polos tiba-tiba menoleh ke arah Ye Guan. "Maksudmu bukan mereka berdua? Apakah kamu akan membunuh mereka berdua bersama-sama?" Mata Ye Guan tertuju pada dewa tertinggi Tiangxuan. Dia masih memiliki kesan yang baik terhadap dewa tertinggi Tianyun, tetapi untuk dewa tertinggi Tiangxuan ini. Melihat Ye Guan, ekspresi Dewa Tiangxuan tiba-tiba berubah. Namun, dia belum siap untuk duduk diam dan menunggu kematian. Dia akan segera mengambil tindakan. Tetapi dihentikan oleh Dewa Tianyun meminta bantuanmu. Hubungan pribadi. Dia tahu bahwa baik dia maupun Tianxuan tidak bisa menandingi wanita dengan rok polos di depannya. Wanita ini sangat menakutkan. Kamu melirik Lord Tiangxuan dan tidak berkata apa-apa. Dewa Tianyun tiba-tiba menjadi sedikit gugup. Dan kali ini, Ye Guan berkata lagi, "Bibi, bisakah kamu menemaniku ke peradaban Tianxing?" Wanita dengan rok polos memandang ke arah Ye Guan dan berkata dengan tenang, "Tidak perlu repot, cukup tunjukkan arahnya dan aku akan membunuhnya dengan satu pedang." Satu pemikiran, Jing'an, Ye Guan berpikir sejenak, lalu menoleh ke arah Yinyan di sampingnya, "Hancurkan." Yinyan diam-diam melirik wanita dengan rok polos, lalu menundukkan kepalanya diam-diam dan tidak berkata apa-apa. Jing'an menjilat manisan Hao-nya dan tidak berkata apa-apa. Tentu saja, dia tidak ingin Yinyan menghancurkan peradaban Tianxing. Tetapi dia akan menghormati pilihan apapun yang diambil Yinyan. Lagi pula, bukan Yinyan yang menyesali peradaban Tianxing, tetapi peradaban Tianxing yang menyesali Yinyan. Setelah beberapa saat, Yinyan perlahan mengangkat kepalanya dan memandang Dewa Awan Langit di langit berbintang. Dewa Awan Langit tersenyum dan berkata,
Apapun pilihan yang kamu buat, guru tidak akan menyalahkanmu. Yinian tersenyum dan berkata, guru berbohong, saya tahu jika peradaban Tianxing dihancurkan, guru pasti akan sedih. Saya tidak ingin guru bersedih. Setelah mendengar kata-kata Yinian, pandangan kompleks muncul di mata Dewa Tianyun. Yinian memandang wanita dengan rok polos. Dia ragu-ragu sejenak, lalu berkata, Bibi. Wanita dengan rok polos memandang Yinian dan tidak menanggapi. Tiba-tiba saya merasa sedikit gugup. Dia sangat takut pada bibi ini. Ye Guan menahan pikiran gugupnya dan tersenyum tipis. Jangan takut, bibiku sangat baik. Yinian mengangguk, lalu menatap wanita dengan rok polos, yang tiba-tiba berkata, kemarilah. Melihat wanita dengan rok polos memanggilnya, dia tiba-tiba panik dan dengan cepat menatap Ye Guan. Ye Guan tersenyum lalu menariknya ke arah wanita dengan rok polos. Wanita dengan rok polos itu tiba-tiba mengulurkan tangannya untuk menyentuh lembut rambut Yinian. Karena Yinian hanya memperlihatkan separuh wajahnya, dan sisi kiri wajahnya selalu tertutup oleh rambutnya. Meskipun Ye Guan juga penasaran kenapa Yinian melakukan ini, untuk menghormatinya, dia tidak pernah bertanya atau meminta untuk melihat sisi kiri wajah Yinian. Wanita dengan rok polos dengan lembut menyisir rambut Yinian. Sisi kiri wajahnya normal, tetapi mata kirinya tidak normal. Mata kirinya berubah menjadi hitam dan merah, dan tampak seperti pusaran air. Sangat aneh. Melihat adegan ini, Ye Guan juga sedikit terkejut sekaligus penasaran. Mata dosa, Yinian tiba-tiba berbisik. Dikatakan sebagai mata yang tidak menyenangkan. Sejak aku masih muda, banyak orang yang enggan mendekatiku. Hanya guruku dan Jingan yang tidak membenciku. Saat dia berbicara, dia menundukkan kepalanya dalam diam. Ye Guan berjalan menuju Tianyun Sang Sen dan sedikit bingung. Senior, ini. Dewa Tianyun berkata dengan suara yang dalam. Dia telah memiliki mata ini sejak dia lahir. Saya telah menyelidikinya dengan Tuan Tianxing, tetapi tidak menemukan apapun. Selain itu, mata ini sepertinya tidak memiliki kebencian terhadapnya. Jadi kami tidak akan mengambil peduli lagi. Berbicara tentang ini, dia melihat wanita dengan rok polos. Ye Guan juga memandang wanita dengan rok polos, yang berkata, semacam tanda. Ye Guan sedikit bingung, tanda apa? Wanita dengan rok polos dengan lembut menyelipkan rambut Yinian ke belakang telinganya, memperlihatkan seluruh wajahnya, tanda reinkarnasi. Ye Guan sedikit bingung. Namun wanita dengan rok polos itu tidak berniat menjelaskan. Ye Guan tersenyum pahit. Pada saat ini, Dewa Tianyun di samping tiba-tiba berkata, apa yang disebut tanda reinkarnasi berarti bahwa ketika beberapa biksu menghadapi bencana yang tidak dapat dihindari, mereka akan menyegel kultivasi dan ingatan mereka, dan kemudian menyegelnya pada inang seperti benih. Setelah lewat melalui kesengsaraan, mereka akan melahap tuan rumah dan terlahir kembali. Tentu saja, ada kemungkinan lain, yaitu reinkarnasi yang disengaja. Saat dia mengatakan itu, dia melihat ke arah wanita dengan rok polos di sampingnya, mencoba memahami apa yang dia maksud dan apakah dia benar atau tidak. Namun, wanita dengan rok polos itu masih belum berniat menjelaskan. Dewa Tianyun, Ye Guan ragu-ragu sejenak, lalu berkata, Bibi, tanda reinkarnasi ini. Wanita dengan rok polos melihatnya sekilas dan berpikir, bukan apa-apa. Mendengar perkataan wanita berbaju polos itu, Ye Dian mengangguk dan tidak lagi khawatir. Karena bibinya mengatakan itu bukan apa-apa, itu seharusnya masalah sepele. Ye Guandao, kalau begitu ayo pergi ke peradaban Tianxing. Wanita dengan rok polos itu mengangguk sedikit. Melihat wanita dengan rok polos mengangguk, ekspresi Dewa Tianxing dan Dewa Tianyun tiba-tiba berubah lagi.
Wanita ini pergi ke peradaban Tianxing. Peradaban Tianxing dalam bahaya. Dia juga sedikit khawatir. Dia tahu sifat bibinya. Jika orang-orang dari peradaban Tianxing tidak peka dan mengganggu bibi ini, dengan satu serangan pedang, peradaban Tianxing akan benar-benar lenyap dari dunia ini selamanya. Yin Yan menoleh untuk melihat ke arah Ye Guan. Ye Guan tersenyum tipis. Dia meraih tangan Yin Yan dan menghiburnya. Jangan khawatir. Melihat senyuman Ye Guan, Yin Yan merasa lebih lega. Dia tahu jika Ye Guan benar-benar ingin menghancurkan peradaban Tianxing, dia pasti tidak akan pergi ke peradaban Tianxing dengan sia-sia. Di sampingnya, Tuan Tianyun tiba-tiba menoleh untuk melihat Tuan Tiangxuan. Kamu kembali dan buat pengaturan dulu. Dewa Tiangxuan secara alami memahami apa yang dimaksud Dewa Tianyun, dan segera berbalik dan menghilang ke kedalaman langit berbintang. Wanita dengan rok polos ini akan pergi ke peradaban Tianxing, jadi dia harus kembali dan mengunci semua orang yang tidak punya otak untuk menghindarinya, diprovokasi oleh bencana peradaban Tianxing. Ye Guan tiba-tiba berkata, Bibi, bisakah kamu membantu Ta Master meningkatkan? Mendengar ini, Guru Ta sangat tersentuh kali ini. Meski bocah cilik ini biasanya sangat penipu. Namun satu hal yang benar, bocah cilik ini masih menyimpan hatinya di dalam hatinya. Anak ini bisa mengatasinya. Bersambung.